Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzal qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, jamaah salat Isya Masjid Al-Furqan rahimahullah, puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan qadarullah kita sudah diperkenankan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan cara yang normal kembali, sebagaimana yang kita harapkan, kita doakan, dan kita berusaha agar kita dapat melaksanakan semua kegiatan kita secara normal. Dan alhamdulillah tahun ini kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di awal-awal kemarin cukup mengkhawatirkan, ya, ada naik turun, wah jangan-jangan ini di Ramadan direm lagi gitu. Alhamdulillah kita semua sudah diperkenankan untuk melaksanakan ibadah di masjid-masjid, di musalla-musalla, di surau-surau dengan shaf yang sudah dirapatkan. Tentu dengan tetap ikhtiar kita memakai masker sebagai salah satu ikhtiar kita untuk segera keluar dari pandemi. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua ini adalah umat-umat beliau yang istiqomah, sehingga kita bisa meninggalkan dunia ini dengan cara yang baik atau husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini adalah mengapa disyariatkan puasa. Waktunya mungkin 15 menit, 10 menit ya, mudah-mudahan dapat tersampaikan dengan baik. Walaupun kajian ini tentu bukan kajian yang ringan dan pendek, tapi mudah-mudahan minimal saya akan menyampaikan dari 3 sisi saja. Yang pertama adalah sisi ideologis, yang kedua sisi psikologis, yang terakhir mungkin sisi medis gitu ya. Walaupun hanya satu pointer, mudah-mudahan ini sebagai rangsangan bagi ibu sekalian untuk kembali mencari, menggali, baik googling, belajar dengan ustaz-ustaz kita, sehingga mudah-mudahan malam ini hanya memancing saja. Hadirin jemaah Masjid Al-Furqan rahimahullah, sebagaimana telah kita sadari bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq dan kita semua adalah makhluk. Ada pencipta, ada yang diciptakan. Sebagai pencipta, kreator tentu punya hak-hak tertentu yang tidak dimiliki oleh yang diciptakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta punya hak untuk memerintahkan kepada yang diciptakannya, melarang sesuatu, memerintahkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu. Itu adalah hak prerogatifnya pencipta. Kalau kita menciptakan suatu barang, tentu kita ingin seperti apa, ya terserah kita, kan begitu Pak ya. Nah, kita sebagai makhluk tentu juga punya kewajiban terhadap Al-Khaliq yang kita sebut sebagai ibadah al-khudu, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan ideologisnya kenapa kita harus puasa adalah karena iman kita, kepercayaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Maka kalau kita rujuk ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita
Salah satunya di Al-Dzariyat 56 yang tentu kita juga insya Allah sudah hafal semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama dari penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah penyembahan ini salah satunya dengan cara ibadah, dan ibadah itu ditentukan oleh pihak yang menciptakan kita. Saya selalu menganalogikan, kalau ada pejabat tinggi, kita ingin bertemu pejabat tinggi, maka cara kita untuk bertemu pejabat tinggi itu yang ditentukan kita atau pejabatnya? Pasti pejabatnya. Ketemu saya jam sekian, lewat A, lewat B, di sini dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khaliq diperintahkan untuk beribadah, dan ibadah ini ditentukan tata caranya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hak prerogatif. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita hanya diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mukhlishina lahuddin, ikhlas. Oleh karena itu kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah 183 yang selalu dijadikan sebagai pedoman wajibnya puasa, padahal pedoman wajib puasa itu tidak hanya 183, dia urut sampai ke 185. Karena di ayat 183 dia ada kata perintah, tidak ada. Hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa umat-umat sebelum kita diwajibkan berpuasa. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib karangan Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa puasa itu diwajibkan ala kullil anbiya wal umam min Adam alaihissalam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu diwajibkan, disyariatkan kepada seluruh nabi dan rasul dan umat-umatnya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kalau diwajibkan kepada nabi dan rasulnya, juga diwajibkan kepada umat-umatnya. Maka yang dipanggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu, sebagai dasar untuk melaksanakan ibadah itu harus ada iman. Kalau saya ingin mempercayakan suatu barang kepada seseorang, tentu orang itu pasti saya percaya. Kalau saya menunjuk seseorang untuk memegang suatu amanah jabatan tertentu, tentu saya percaya sama dia. Nggak mungkin kita semua ini menyerahkan apa yang kita punya kepada orang yang tidak kita percaya, kan mustahil. Maka dari itu kita melaksanakan puasa dasarnya harus iman, percaya, yakin. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak prerogatif, tetapi dalam setiap hukum syariat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menghormati peran akal. Sehingga dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan pengetahuan, nanti semua syariat itu ada hikmahnya yang selama ini mungkin kita belum tahu. Contoh umpamanya yang sering kita dibikin contoh ya, dulu ketika larangan makan daging B3, belum ketahuan bahwa di dalam daging B3 itu ada penyakit yang sulit disembuhkan. Dengan kemajuan teknologi ketahuan, oh ada penyakit. Tapi bagi seorang yang beriman, bukan karena penyakitnya itu, tetapi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu fi amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Al-Ahzab 36. Bagi seorang yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu kepadanya, maka tidak boleh ada di dalam hatinya rasa enggan, rasa ogah-ogahan dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang diajarkan oleh Allah kepada kita, surat Al-Baqarah 285,
apabila kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu adalah jawaban pertama yang harus keluar dari mulut seorang muslim, seorang mukmin ketika mengetahui ada perintah dari Allah maupun Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun nanti dengan perkembangan zaman akan ketahuan kenapa ini dibolehkan, kenapa ini tidak dibolehkan, kenapa ini dihalalkan, kenapa ini diharamkan, kenapa kita disuruh begini. Itu ada hikmahnya semuanya. Tetapi mungkin saat kita mendengar perintah itu, hikmah itu belum kita ketahui. Maka hadirin rahimakumullah, secara ideologis kita menjalankan ibadah puasa ini adalah dalam rangka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan bisa kita menghitung nikmat Allah. Sering saya sampaikan, kita baru merasakan menghirup oksigen gratis begini ini ketika kita harus menghirup oksigen di rumah sakit berbayar. Kita akan merasakan bahwa nikmatnya menghirup oksigen tanpa alat seperti ini baru terasa ketika kita tidak bisa menghirup oksigen kecuali dibantu dengan alat. Kita akan merasakan bisa ngunyah dengan mulut kita makanan yang kita makan setelah kita merasakan bahwa mulut kita tidak bisa ngunyah, sehingga untuk bertahan hidup harus dimasuki selang sehingga ada nutrisi yang masuk. Kita akan merasakan buang air kecil itu tanpa bantuan siapa-siapa nikmat. Ketika apa? Ketika kita tidak bisa buang air kecil kecuali harus dibantu kateter. Maka kalau kita hitung-hitungnya Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak akan mungkin kita dapat menghitungnya karena saking banyaknya. Oleh karena banyaknya itulah sehingga merasa tidak ada nikmat itu. Hadirin rahimakumullah, alasan yang kedua adalah alasan sosiologis. Ini tentu sudah dipelajari oleh banyak orang. Salah satunya saya mengambil kutipan dari satu buku seorang sosiolog di Michigan University, judulnya The Sense of Well-Being in America, rasa bahagia di Amerika. Bagaimana penulis ini meneliti apakah orang Amerika itu lebih bahagia zaman dulu ketika belum menjadi superpower, atau justru lebih bahagia sekarang ketika sudah menjadi superpower. Hasil penelitian mengatakan bahwa orang Amerika itu lebih bahagia dulu ketika masih terasa ada persaudaraan satu sama lain, saling membantu, saling tolong menolong, sehingga beliau menyimpulkan bahwa salah satu kunci kebahagiaan seseorang itu adalah kemampuannya mengendalikan diri sendiri. Salah satu kunci kebahagiaan seseorang adalah apabila orang itu mampu mengendalikan diri sendiri. Hadirin rahimakumullah, arti mengendalikan diri sendiri ini adalah al-imsak. Maka as-saumu wal imsak, puasa itulah menahan diri. Atau dikatakan Rasulullah SAW, syahrul Ramadan syahrus sabr, bulan Ramadan itulah bulan kesabaran, karena as-sabru huwa al-habsu, sabar itu artinya menahan diri. Bagaimana kita menahan diri? Karena kita di bulan puasa, siang hari di rumah banyak ada makanan, ada minuman, ada istri nganggur gitu ya. Tetapi kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang boleh kita lakukan. Maka kata Fakhruddin Ar-Razi, "Idza kanatir raghbatu fi syai'in akbar falittiqa'u anhu asyaddu." Apabila seseorang tergantung kepada benda lain itu sangat besar, maka usaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan itu juga sangat berat. Apa ketergantungan kita sebagai manusia yang sangat besar? Sifat konsumtif kita dan sifat ketertarikan kita dengan lain jenis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mampu imsak, menahan diri untuk tidak mengkonsumsi sesuatu yang harusnya boleh dikonsumsi, tidak menyentuh seseorang yang seharusnya boleh disentuh, maka berarti dia sudah mampu mengendalikan diri.
Kalau hal yang paling sulit saja dia sudah mampu mengendalikan diri, maka hal-hal lain yang di bawah itu derajatnya lebih mudah, karena ketergantungan kita terhadap benda-benda selain itu lebih kecil, sehingga usaha untuk melepaskan diri semakin mudah. Karena apa? Yang paling susah aja kita bisa, mosok yang kecil-kecil nggak bisa. Kalau boleh makan, kita nggak mau makan karena ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud nanti suatu waktu hanya menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata buruk saja nggak bisa. Itu kan lebih mudah. Maka kata Fakhrul Al-Ghazali, saya kutip kembali, maka apabila seseorang tadi sudah mampu mengendalikan diri dari sini, maka dalam ekonomi Islam orang itu membeli sesuatu bukan karena ingin, bukan basic need ya, bukan karena ingin, tetapi karena dia butuh. Dalam Islam membeli sesuatu itu karena dia butuh, bukan karena dia ingin. Min simatil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasulullah SAW. Salah satu sifat baik seorang muslim itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Jadi orang Islam itu memerlukan yang perlu-perlu saja yang dilakukan. Kalau cukup baju satu nggak perlu beli dua, kalau cukup sepatu satu nggak cukup beli dua, gitu ya. Artinya apa? Kita mengkonsumsi sesuatu itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena keinginan kita tidak terbatas. Sudah punya dua, pengen tiga, pengen empat terus. Tetapi kalau kita mendasarkan aktivitas ekonomi kita dengan dasar kebutuhan, bukan keinginan, maka kebutuhan kita itu terbatas. Lapar-laparnya seseorang makan satu piring cukup. Sehaus-hausnya seseorang 2 gelas minum cukup. Yang kemudian tidak boleh berlebihan sehingga menimbulkan sifat tabdzir, menghambur-hamburkan sesuatu yang harusnya tidak perlu tetapi kita beli juga. Hadirin rahimakumullah, bahwa takwa dan syahwat itu dua kutub yang berlawanan. Kalau kita sudah mampu mengendalikan syahwat kita tentang konsumsi, makan, minum, dan keinginan kita untuk bertemu lain dengan lawan jenis kita, maka kita semakin dekat kepada takwa. Kalau kita semakin dekat kepada takwa, maka otomatis semakin jauh dari syahwat. Karena puasa itu adalah tujuannya adalah mengendalikan syahwat kita. Kapan kita ingin tapi kita tidak laksanakan, kapan kita ingin dan kapan kita laksanakan, itu ada waktunya. Sehingga hadirin rahimakumullah, ayat ini ditulis apa? La'allakum tattaqun. Ayat ke 183 surat Al-Baqarah. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa puasa bisa menggiring seseorang lebih dekat kepada takwa? Karena dengan puasa dia berkurang ketergantungannya dengan syahwat. Jadi kalau posisi syahwat di kiri, posisi takwa di kanan, kita posisi di tengah-tengah. Kalau kita geser ke kiri, lebih dekat kepada syahwat kita dengan memenuhi keinginan kita, maka takwa semakin jauh. Kalau kita semakin berkurang ketergantungannya dari syahwat kita, maka kita akan bergeser ke kurva sebelah kanan, maka kita semakin dekat kepada takwa. Maka kalau puasa ini mampu mengendalikan hawa nafsu kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang boleh tapi tidak kita lakukan pada saat tidak dibolehkan, maka insya Allah kita dapat mengendalikan syahwat-syahwat yang lain, keinginan-keinginan yang lain, sehingga pribadi kita semakin bergeser ke kanan, bergeser ke kanan, bergeser ke kanan. Kalau satu hari bergeser setengah derajat ke kanan, maka insya Allah di akhir Ramadan posisi kita benar-benar ada di kanan, maka kita dikatakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita. Hadirin rahimakumullah, sisi yang ketiga, sisi medis. Bagaimana puasa itu secara medis berpengaruh positif terhadap kesehatan kita. Hadirin rahimakumullah, mungkin di antara kita ada yang punya penyakit diabetes. Kalau menurut dokter suruh apa? Suruh puasa. Kalau kita penyakit lain mau dioperasi, suruh apa? Puasa dulu 24 jam, 10 jam, 5 jam. Bahkan kalau ada ibu-ibu yang ingin mengurangi berat badan, suruh apa? Puasa.
Puasa dari apa? Makanan ini, makanan itu, nggak boleh makan protein, nggak boleh makan ini, yang dimakan cukup yang buah-buahan dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Puasa itu berpengaruh positif terhadap kesehatan kita. Maka ada satu hadis, walaupun ada yang mengatakan hadis ini syaratnya kurang tepat, tetapi isinya tepat. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian, maka niscaya kalian akan menjadi sehat. Hadirin rahimakumullah, hasil penelitian medis yang paling fenomenal tentang hikmah puasa terhadap kesehatan ini adalah yang dilakukan oleh Yoshinori Ohsumi, seorang profesor Jepang yang meneliti bagaimana pengaruh puasa terhadap regenerasi sel dalam tubuh kita, yang disebut dengan konsepnya autophagy. Mungkin sudah pernah disampaikan oleh para guru-guru kita. Dapat hadiah Nobel Kesehatan tahun 2016 kalau nggak salah. Beliau non muslim tapi meneliti apa sih kok orang Islam itu suruh puasa. Beliau mengatakan bahwa di dalam sel tubuh kita ini, sebuah sel itu perlu konsumsi, perlu nutrisi. Dan di dalam tubuh kita ini ada sel yang masih sehat, ada yang sudah tua, ada yang sudah mati, ada yang penyakitan. Sel-sel yang sudah penyakitan dan sudah mati itu kalau tidak dibuang akan menjadi sampah dalam tubuh kita yang muncul menjadi benjolan, entah bentuknya tumor, entah bentuknya kanker, entah bentuknya apa. Tetapi sampah-sampah dari sel-sel mati yang ada di tubuh kita itu apabila mengendap terlalu lama, maka dia akan menjadi penyakit. Sama seperti kita tidak bisa buang air besar sehari, 2 hari, 3 hari, 4, 5 hari harus dibawa ke dokter, karena sampah di dalam perut kita harus dibuang. Kalau tidak maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Hadirin rahimakumullah, dan ternyata sel-sel itu, sel yang sehat itu akan mencari sel-sel yang mati untuk sebagai bahan konsumsi dia apabila dia minimal selama 13 jam tidak menerima nutrisi dari mulut kita. Jadi mereka hidup dari apa yang kita makan. Kalau sudah 13 jam dia kelaparan, maka yang sehat itu akan nyari yang mati. Yang sehat itu akan nyari yang sudah penyakitan. Yang sehat itu akan nyari yang lemah untuk sebagai bahan konsumsi dia. Sehingga di dalam tubuh kita terjadi namanya self cleansing, pembersihan otomatis oleh tubuh kita yang dilakukan oleh sel-sel yang masih sehat memakan sel-sel yang sudah tua, memakan sel-sel yang penyakitan, memakan sel-sel yang sudah mati, sehingga sel-sel itu tidak menjadi sampah dan menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Hadirin rahimakumullah, ini yang meneliti orang lain. Karena kita sadari generasi kita yang Islam kurang tertarik dengan penelitian. Maka dengan 3 alasan tadi, alasan ideologis, alasan psikologis, alasan medis, tentu semakin menguatkan kita sebagai seorang mukmin untuk tetap melaksanakan ibadah siam Ramadan sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari terbit fajar shadiq atau yang kita sebagai imsak. Imsak itu adalah istilah dari kita ya. Kalau sudah 10 menit sebelum azan namanya imsak, itu kita sudah ngerem tangan lah gitu ya, sudah harus rem tangan itu sampai nanti ketemu maghrib. Coba hitung dari sekarang kurang lebih pukul 4.30 menit sampai maghrib jam berapa? 18, kira-kira berapa jam? Nah itulah mudah-mudahan dengan kita puasa sesuai dengan syariat Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana diturunkan dalam Al-Quran, maka secara otomatis sel-sel sehat yang ada dalam tubuh kita membersihkan sel-sel yang rusak, sel-sel yang penyakitan, sel-sel yang mati, sehingga sel-sel itu hilang, tidak mengendap, yang kemudian akan menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan 3 hikmah yang sangat singkat ini dapat menguatkan kita, meyakinkan kita akan hikmah-hikmah dari lain, akan hikmah-hikmah dari semua hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada kita. Semakin kita membaca, semakin kita mengetahui, semakin diteliti, ternyata agama kita ini justru semakin kita yakini, karena semakin tepat
sesuai dengan perkembangan dan apa kita butuhkan sebagai umat manusia untuk hidup sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai khalifatullah fil ard. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.